Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Duna Zazia Purnama, NPM 200200048. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Pedesaan dan Perkotaan, yaitu tentang sejarah kota yang Indonesia yang tumbuh dan berkembang sejak masa kolonial. Nah, di sini saya akan mengambil topik tentang Kota Bandung. Berikut penjelasannya. Pada masa kepemimpinan Bupati ke-6, yaitu Raden Arya Wiranata Kusuma II, membuka sejarah baru Kota Bandung. Di masa kekuasaan beralih ke pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa ini, Kota Bandung jatuh di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Herman William Dendels. Setiap kota memiliki sejarah awal pembentukannya. Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat, memiliki Tugu 0 km di Jalan Asia Afrika. Disinilah awal mula berdirinya kota yang berjulukan Paris van Java tersebut. Awal mula Bandung ditemukan Belanda. Mulanya, pada zaman kolonial Belanda, para penjajah menemukan Bandung secara tidak sengaja. Mereka menyebutnya daerah tak bertuan, sebab saat itu Belanda tak menaruh perhatian pada daerah tersebut. Sejak awal, Bandung tidak masuk dalam rancangan pembangunan pemerintahan Belanda. Namun, bagi masyarakat pribumi, kota ini telah berdiri lama. Dahulu, Bandung dikenal dengan sebutan Tatar Ukur, yang kekuasaannya ada di bawah Kerajaan Banten dan Kerajaan Mataram. Perhatian penjajah Belanda muncul saat penguasa Tatar Ukur, yaitu Wangsanata Adipati Ukur, terlibat dalam peristiwa pengempuran Banten, kongsi dagang VOC di Batavia atau yang biasa disebut sekarang itu Jakarta. Akibatnya, pemerintah Belanda mulai menaruh curiga wilayah Tatar Ukur menjadi sarang para pemberontak. Sejak diketahui keberadaannya oleh Belanda, pembangunan di kota Bandung mulai dilakukan. Salah satunya adalah Dendels yang saat itu tengah menjalankan pembangunan jalur transportasi di sepanjang bagian utara Pulau Jawa. Jalan ini lalu terkenal dengan nama Jalan Raya Pos Anyar Panarukan. Ketika Dendels mengontrol pembangunan jalan raya yang melintasi kota Bandung, sampailah dia di jembatan Sungai Akapundung, itu dekat dengan gedung Merdeka sekarang. Jembatan tersebut sedang dirampung oleh masyarakat pribumi setempat di bawah pasukan Zeni militer Belanda. Selesainya pembuatan jembatan Cikapundung, Dendels menyeberanginya dan berjalan sampai ke suatu lokasi, tepatnya di dekat jalan raya seberang Hotel Savoy Hauman di Jalan Asia Afrika saat ini. Dendels kemudian menancapkan tongkat kayunya. Di sana dia berkata yang artinya, "Coba usahakan bila aku datang kembali, di tempat ini telah dibangun sebuah kota." Di tempat Dendels menancapkan tongkatnya, di kemudian hari sebuah tugu dibangun di lokasi itu untuk menandakan batas awal kota Bandung. Tugu tersebut dijuluki dengan titik kilometer 0 kota Bandung. Lewat perintah Dendels, pembangunan kota Bandung dimulai. Sebelum dibangun, dari Batavia menuju Bandung harus melewati pedalaman hutan priangan. Lalu, jalan setapak yang bisa dilewati kuda mulai dibuat untuk menghubungkan Batavia, Bogor, dan Bandung. Saat itu, Bandung memang sudah menjadi wilayah penting bagi kegiatan ekonomi Belanda. Terdapat perkebunan kopi di sekitar Gunung Tangkuban Perahu milik Peter Anjahat yang dibuka sejak tahun 1789. Kopi itu menjadi salah satu pemasukan terpenting pemerintah Belanda. Melonjaknya keinginan bangsa koloni di Batavia menuju ke Bandung semakin mengencarkan pembangunan di wilayah ini. Mulai dibuat akses jalan yang lebih layak, tak hanya di Bandung, namun seluruh Pulau Jawa. Dendels lalu membuat jalan raya pos. Panjang jalan di sisi utara Jawa ini dari Anyer di ujung barat sampai Penarukan di ujung timur, dengan panjang total mencapai 1000 km. Keberadaan jalan raya pos yang dibangun Dendels berhasil mengubah wajah Bandung dari sebuah kampung di tengah hutan belantara menjadi sebuah kota yang terus berkembang, hingga Bandung menjadi salah satu kota besar di Indonesia. Sebuah kota yang jika dipandang dari berbagai aspek kehidupan memiliki nilai strategis, terutama secara ekonomi, politik, serta militer.
Tatkala pembangunan jalan memasuki kawasan Tatar Bandung, melalui surat pada tanggal 25 Mei 1810, Dendes memerintahkan Bupati Kabupaten Bandung dan Bupati Parakamuncang agar memindahkan ibu kotanya ke Cikapundung dan Andawada atau Tanjung Sari, mendekati Jalan Raya Pos. Alasan pemindahan itu adalah ibu kota sebelumnya, Krapyak, tidak strategis sebagai pusat pemerintahan. Letaknya di sisi selatan daerah Bandung dan sering dilanda kebanjiran bila musim hujan. Tugas pendirian Kota Bandung diberikan kepada Wiranatakusuma II. Dalam proses pendiriannya, kehendak sang bupati sesuai dengan keinginan Dendels. Kota ini diresmikan sebagai ibu kota baru dengan surat keputusan tanggal 25 September 1810. Pada tahun 1913, struktur kota Bandung mulai berkembang dengan dibangunnya gedung pos pusat yang beratap palana dan berfase modern klasik. Fasilitas-fasilitas kota kolonial yang mendukung pertumbuhan Bandung antara lain Societe Concordia atau Gedung Merdeka sekarang. Ini menjadi pertanda bahwa kemapanan pusat sosial masyarakat Eropa di Bandung, Braga kemudian berkembang menjadi kawasan penting bagi kota Bandung sekitar tahun 1925. Berikut beberapa bangunan penting yang menjadi bukti tumbuh dan berkembangnya kota kolonial di Bandung. Pertama ada Gedung Sate. Bangunan ini dirancang oleh arsitek J. Gilbert yang dibantu oleh G. Hendrik pada tahun 1920. Gedung ini memiliki bentuk yang sangat monumental dan awalnya direncanakan sebagai pusat pemerintahan. Berikutnya ada Gedung Balai Kota Bandung. Bangunan ini dirancang oleh arsitek Depot pada tahun 1929 dan terletak di kawasan Taman Merdeka. Itulah sejarah singkat Kota Bandung tadi, yang mana awalnya hanya sebuah kampung di tengah hutan belantara saja, dan terus berkembang hingga pada titik ini, menjadi salah satu kota besar di Indonesia. Apabila ada kesalahan, pengucapan, dan informasi, saya minta maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.